Hai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Sofa dalam pembelajaran PAI ya. Nah, untuk sekarang pembelajarannya itu materi anak kelas 7. Nah, materi apakah yang akan disampaikan oleh Bu Sofa? Materi yang akan disampaikan oleh Bu Sofa itu adalah nih ya, sholat berjamaah. Nah, kalian kan pasti sudah sering ya melihat, terus mungkin mendengar atau melakukannya sendiri. Tapi dari kita itu ada beberapa yang belum paham secara teorinya. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas hari ini ya. Supaya kalian lebih paham, kita ke kelas Mustafa ya. Oke, satu, dua, tiga. Nah, kita udah ada di kelasnya Bu Sofa. Selamat datang di kelasnya Bu Sofa ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu sehingga bisa menyimak selalu video dari Bu Sofa tentang pelajaran PAI dan membantu kalian dalam pembelajaran di kelas. Oke ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah nanti kalian akan bisa menjelaskan pengertian dan hukum sholat berjamaah. Terus yang kedua, menyebutkan syarat sah sholat berjamaah. Yang ketiga, menunjukkan tata cara sholat berjamaah, bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya. Ya, oke. Yang keempat adalah mempraktikkan sholat berjamaah. Tapi karena kita kan lagi nggak ketemu nih ya, jadi Bu Sofa akan contohkan apa ya, peragaan sholat berjamaahnya saja lewat gambar-gambar yang Bu Sofa sudah tampilkan nanti di akhir ya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan hukum sholat berjamaah. Apa sih? Gimana? Nah, oke. Kita bergeser dulu. Nah, untuk pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam satu tempat. Terdiri dari imam dan makmum. Gitu ya. Nah, itu adalah pengertian sholat berjamaah. Hukumnya gimana pelaksanaannya? Apakah wajib? Nah, pelaksanaannya sebenarnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Dan terutama nih buat AA nih murid Mustafa yang laki-laki itu lebih utama lagi buat anak laki-laki ya. Jadi yang laki-laki harus lebih semangat untuk berjamaah. Nah, kenapa sih sangat dianjurkan? Karena privilege yang akan kalian dapatkan sangat luar biasa atau keuntungan yang akan kalian dapatkan itu sangat besar. Salah satunya Nabi Muhammad SAW itu memberikan eh, berita. Beritanya lewat apa? Lewat hadis ya, betul. Jadi dalam hadisnya dikatakan bahwa orang yang rajin berjamaah, ya, yang sholat berjamaah akan mendapatkan pahala 20 derajat loh, ya, sampai yang cucu yang di sebelah itu yang merah sama bajunya. Jadi, nah, ya, pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ya, kira-kira mau nggak nih biar dapat pahala sebanyak-banyaknya dalam sholat? Tentu mau ya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan kalau kita rajin jamaah, terus di jamaahnya tuh pada waktu sholat Isya, nanti kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Wah, mau nggak nih? Pasti mau kan ya. Dari sekarang kita komitmen, kita janji pada diri kita sendiri supaya apa? Rajin dalam melakukan sholat berjamaah. Oke, bagus. Sudah sampai sini paham? Paham ya. Selanjutnya, syarat sholat sah berjamaah. Nah, untuk sholat berjamaah sebenarnya apa ya? Pelaksanaannya sama seperti kita dalam keadaan sendiri sholatnya. Tapi terkadang karena minimnya informasi yang kita punya, jadi ngelihat teman sholat berjamaah, sholat aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah menjadi awalan yang bagus, biar jadi pembiasaan
setiap sholatnya supaya mau berjamaah. Tapi kita juga perlu tahu ya, syarat sahnya apa aja. Nah, syarat sahnya terbagi ke dalam dua hal. Tadi kan Bu Sofa sudah jelaskan pengertian sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan dari makmum. Ya, nah masing-masing pihak ini yang terlibat itu punya syarat yang harus dipenuhi. Ya, apa coba? Wudhu, itu mah sudah tentu. Kalau mau sholat harus wudhu dulu ya, harus bersih dulu. Nah, kalau syarat menjadi imam itu harus beragama Islam, ya, yang pertama. Terus yang kedua, balik dan berakal sehat. Berakal sehat di sini bisa berarti memang sehat secara jasmani atau memang dirasa mampu untuk mengimami. Ya, kasarnya begini, kan nggak mungkin kita jadi imam tapi cara ngajinya salah, atau tidak hafal ayatnya, atau cara penyebutan Al-Qur'annya belepotan. Kira-kira maknanya nanti berubah nggak kalau kita salah nyebut Al-Qur'annya? Bisa ya, jadi supaya lebih aman, lebih afdol itu harus yang benar-benar sehat jiwa dan raganya ya, dan juga sudah baligh ya, yang sudah mencapai usia dewasa dalam kategori Islam. Gimana Bu kalau anak kecil yang mengimami gitu, mengimami mamahnya? Ya kalau untuk pembelajaran ya sekali dua kali boleh supaya adik kecil ini punya keberanian untuk menjadi imam. Kalau udah sering latihan kan nanti terbiasa, betul ya? Oke, yang ketiga adalah paham bacaan dan rukun sholat. Nah ini yang lanjutan dari yang nomor 2 ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang nomor 3 adalah itu, kemudian yang keempat tidak sedang menjadi makmum. Nah, kan ada tuh sholat zuhur, imam, makmum. Terus datang tuh yang belakang kucuk, 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 kucuk gitu ya. Yang masbuk. Terus nepok aja ya ke yang makmum itu. Bisa nggak jadi imam? Tidak. Karena yang makmum di taplok tadi, dia masih bermakmum ke imam yang pertama. Jadi buat masbuk yang baru datang ini harusnya langsung saja mengikuti gerakan imam yang sedang di depan ya, yang sedang berlangsung itu. Takut ini mah barangkali kalian mengalami ya. Oke, terus yang kelima, laki-laki. Jika makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi perempuan boleh nggak Bu jadi imam? Boleh dong, ya. Tapi kalau semua makmumnya itu perempuan. Ya, lanjut langsung ke syarat makmum. Nah, imam udah ada nih syarat-syaratnya, makmum juga ada. Ya, supaya sholat berjamaahnya berjalan dengan tertib. Nah, yang pertama, ya, untuk syarat makmum itu niatnya mengikuti imam, ya. Terus yang kedua, mengetahui gerakan imam. Yang artinya kalau misalkan kalian sholat berjamaah itu ya harus satu tempat. Nggak bisa kalian misalkan rumahnya berjarak 100 meter dengan masjid, terus kalian denger nih lagi ada jamaah Isya. Terus kalian tuh mager kan, males gerak ya. Males gerak, terus udah deh di apa namanya di rumah aja. Kan instruksi imamnya kedengeran dari rumah. Oh, nggak bisa. Kan kita nggak lihat langsung imamnya, kan? Jadi, kalau menjadi makmum itu harus melihat gerakannya imam, ya. Terus, yang ketiga, tempat berdiri makmum tidak boleh di depan dari imam. Ya. Kan pemimpinnya imam, masa kita yang di depan? Nah, gimana ya? Jadi untuk yang imam itu posisi di depan, yang makmum posisinya di belakang. Sebelah mana? Nanti kita ada contohnya ya. Terus yang keempat, tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ini yang sering menjadi masalah nih. Jangankan kalian yang anak kecil, yang sudah dewasa pun kadang-kadang suka lupa. Mungkin beliau lelah ya, sudah bekerja seharian. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, jadi ketika imam baru saja melakukan takbir intikal, baru
Allah. Misalnya mau ruku nih, mau siap-siap ruku ya. Allah. Yang makmumnya udah ruku duluan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Ada yang imamnya baru bilang Allah. Udah pada sujud. Nah, itu kenapa? Karena ketidakpahaman mereka kalau untuk mengikuti gerakan imam setelah aba-aba akbar. Ya, contoh deh biar kalian paham. Pernah ikut PBB ya? Nah, baris berbaris itu ada komando. Kita bergerak setelah ada bunyi siap gerak. Nah, kita geraknya pas kapan? Pas siap atau pas gerak? Pas gerak kan? Nah, sama. Dalam sholat berjamaah juga kita bisa melakukan gerakan selanjutnya setelah imam menyebutkan Allahu Akbar. Nah, setelah akbarnya itu kalian baru bisa mengikuti gerakan apa yang dilakukan oleh imam. Misalkan mau ruku nih, ya. Allahu Akbar. Nah, kalian barulah ruku. Jadi kan lebih kompak ya. Nah, itu contoh. Supaya kalian lebih membayangkannya lebih mudah. Kalau PBB kan kalian sering ya lihat setiap minggu tuh kakak-kakak atau adik-adik kalian eh mempraktekkan itu. Nah, terus yang nomor 5, tidak melambatkan diri sehingga tertinggal dua gerakan sholat. Nah, ini eh, kalau yang sepuh biasanya memang agak lama ya, agak lama. Tapi beliau selama-lamanya beliau tidak sampai, oh, misalkan nih, imam sudah sampai sujud. Berarti yang harus dilakukan kan sebelumnya ruku dan i'tidal. Nah, si orang ini masih aja Al-Fatihah. Nah, itu sudah melambat-lambatkan diri ya. Padahal dari awal bareng, tapi karena saking khusyuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di kiroat gitu ya. Al-Fatihahnya. Jadi imam udah sujud, kalian masih sidakep. Nah, itu salah ya. Harus menyesuaikan. Terus yang terakhir, jenis sholat makmum harus sama dengan imam. Nah, ini kadang-kadang kalau di perjalanan ya, kalau di perjalanan kan suka dijamak ya, atau di kosor. Nah, kadang-kadang kalau kita asal naplok, ternyata ada imam-imam yang menolak. Kenapa? Karena dia sebenarnya lagi jamak asar, kalau kita mah zuhur aja. Jadi kan nggak nyambung ya. Nah, gimana antisipasinya kalau misalkan dia ditaplok dan tidak berbunyi, ya tidak Allahu Akbar, berarti kita lebih baik mendirikan salat berjamaah dengan yang lainnya, ya, begitu. Oke, itu untuk syarat sah jamaah bagi yang imam maupun makmum. Susah nggak? Enggak, yang penting dibiasakan, ya. Oke, selanjutnya. Tata cara sholat berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah ini umumnya sama seperti kalian sholat sendiri. Cuman ada beberapa yang harus diperhatikan seperti ini ya. Neng, 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 neng. Yang pertama, ada sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Nah, untuk hukum azan harus setiap jamaah atau tidak, sebenarnya kalau untuk azan itu jika sudah ada yang melakukan, nah maka tidak menjadi kewajiban bagi kita. Apalagi sekarang kan zamannya azan itu sudah terdengar di mana-mana ya, karena teknologi mikrofon yang sudah luar biasa dibanding dulu. Jadi tinggal iqomah saja ya. Terus yang kedua, imam membaca bacaan sholat ya, ada yang dibaca secara nyaring atau jahar, ada yang dibaca secara lirih ya atau sir. Nah, pelan-pelan hanya terdengar oleh kuping sendiri. Terus untuk pembagian ya bacaan sholat yang nyaring dan tidak, kita fokuskan bahasan ini itu adalah sholat berjamaah dengan jenis sholat wajib 5 waktu.
Nah, di sholat wajib 5 waktu itu ada apa aja? Ada subuh, ada zuhur, ada apa lagi? Asar, terus ada maghrib, ada isya. Nah, kelima waktu ini memiliki karakteristik sholat berjamaah yang berbeda, benar ya? Untuk sholat subuh yang dinyaringkan suaranya oleh imam itu Al-Fatihah dan surat pendek, tapi hanya di rakaat pertama. Di rakaat kedua, nah sudah ya dibaca dalam hati. Nah, terus yang kedua, sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhur justru keempat-empat rakaatnya dibaca secara sir ya oleh imam. Jadi tidak terdengar oleh makmum. Berlaku juga kepada sholat asar ya. Lanjut ke sholat maghrib. Nah, kalau sholat maghrib yang dibaca nyaring itu Al-Fatihah dan surat pendeknya uh, di rokaat 1 dan 2. Untuk rokaat ketiganya tidak. Kalau untuk Isya itu, nah 2 rokaat pertama dibunyikan Al-Fatihah dan surat pendeknya, 2 rokaat terakhir tidak. Nah itu jadi pembagian apa yang harus dibaca nyaring, apa yang dibaca sir ya atau lirih. Nah, selain itu ada lagi nggak yang dibaca nyaring? Ada, ya. Imam ketika melakukan takbiratul ihram, ya. Kemudian setelah takbiratul ihram kan ada gerakan lainnya. Nah, gerakan lainnya itu kan dijeda dengan apa? Takbir intikal. Jadi kalau mau ruku kan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang tadi loh, yang kata Bu Sofa Komando itu namanya takbir intikal ya. Terus ada Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu juga imam wajib dikeraskan atau kalau nggak kayak gitu ruku aja ya, cicing. Walaupun sebenarnya kalau makmumnya sedikit nyadar ya, imamnya udah cengkat ya ikut cengkat juga. Cengkat ya. Jadi kalau sudah bangun makmumnya ikut bangun juga kalau sedikit. Lah kalau banyak, nah, nanti kan kedengeran ya. Diem aja ruku. Terus ada apa lagi? Oh, bacaan amin ketika imam sudah membacakan Al-Fatihah. Ya, itu adalah bagian-bagian yang dibaca nyaring. Dan sisanya dibaca sir sesuai penjelasan yang tadi Bu Sofa bilang. Nah, yang ketiga, imam tidak boleh didahului gerakannya. Nah, ini masih nyambung ya sama yang tadi sudah Bu Sofa jelaskan. Yang namanya pemimpin, kita makmum, kita followers nih di belakang. Jadi harus mengikuti, bukan mendahului atau apa ya, berdampingan ya, bukan samaan gitu. Jadi imam dulu baru makmum. Nah, terus yang ketiga, setelah salam, imam dan makmum dianjurkan membaca zikir dan doa bersama atau sendiri-sendiri ya. Nah, memang kalau berjamaah itu kan dari wudhunya saja sudah merontokkan dosa-dosa ya. Terus pas jamaahnya dapat pahala banyak lagi. Terus kenapa dianjurkan doa bersama? Karena semakin banyak orang yang terlibat dalam majelis doa dan zikir tersebut, insya Allah doa kita, kemauan kita, harapan kita itu bisa dikabulkan ya. Nah, istilahnya mah itu golden time ya, supaya doa kita makbul. Mudah-mudahan. Amin ya. Oke, itu tata cara sholat berjamaah. Nah, ini yang masuk Bu Sofa tadi ya. Ada praktek ya lewat gambar bagaimana posisi imam dan makmum seharusnya. Nah, dari yang paling sini aja nih yang dekat sama Bu Sofa nih sebelah sini ya. Nah, di situ ada yang imam dan makmumnya itu berjamaahnya 2 orang. Nah, kalau 2 orang posisinya yang yang imam itu di depan, yang makmum di belakang tapi sebelah kanan. Tuh, dengan posisi seperti itu ya. Kurang lebih posisi kepala kita ada di kaki ya, ketika sejajar dengan kaki imam, maksudnya begitu. Nah, kalau misalkan ada tambahan nih makmum yang baru datang, nah itu kayak yang sebelah
sebelah kanannya gambar kalian ya. Sebelah kanan gambar kalian kan ada dua laki-laki yang satu laki-laki yang datang, jadi makmumnya ada dua. Nah, gimana? Kalian lihat perbedaan? Ada ya. Jadi yang AA yang baju oranye itu mundur sedikit ke belakang supaya bisa menyejajari makmum yang baru datang. Lihat posisi sajadahnya, beda kan? Nah, itu kalau bertiga, ya. Terus yang sebelahnya lagi, sebelah ini sejajaran. Di situ ada ibu-ibu ya, dua sedang berjamaah, sama posisinya. Yang imam di depan, yang makmum di belakang sebelah kanan. Kalau misalkan banyakan, nah bisa pakai hijab kayak yang di sebelahnya. Atau kalau mau yang sering kalian lihat itu di bawah. Nah, itu kalau misalkan perempuan jamaahnya ada kan yang sejajaran yang imam dengan makmum, tapi yang lebih bagus itu seperti ini. Jadi menandakan mana imam, mana makmum, walaupun imamnya adalah perempuan. Nah, terus yang terakhir itu yang pojok sebelah sono. Nah, itu ada anak kecil, ada makmum laki-laki dan ada makmum perempuan. Nah, yang anak kecil boleh ikut sholat jamaah? Boleh, ya. Supaya mereka terbiasa untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi yang ibunya di belakang ya setelah barisan laki. Oke, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Sofa. Sampai nanti di video selanjutnya dengan materi PAI yang lebih hebat lagi ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.